Pagi adik, gimana kabarnya? Pasti sehat selalu kan? Sekarang sebelum kita memulai ibadah impah kita pada pagi hari ini, adik siapkan terlebih dahulu Alkitab dan Kidung Ceria. Kalau sudah siap, sekarang kita mau saat teduh dulu yuk. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Sekarang sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyerahmu dari malam sampai pada pagi ini Tuhan. Kau bangunkan kami sehat-sehat ya Tuhan. Sekarang kami akan mau mengikuti ibadah impah pada pagi hari ini. Kiranya Kau memberkati ibadah impah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Nah adik, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari KC 185, Aku Gereja Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu dari KC 90, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa untuk firman yang akan kita dengar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas berkat yang selalu Kamu berikan. Bahwa pada saat ini kami bisa kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Pimpin sertai telinga-telinga yang akan mendengar dan sertai juga yang akan memberitakan firman-Mu agar pemberitaan firman ini dapat berjalan lancar dengan baik Tuhan Yesus.
Inilah doa dan permohonan anakmu, hanya dari dalam tangan pengasihanmu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan baca dulu di Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Kakak ulangi, Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya dan membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka menthabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka menthabiskannya sampai menara Mia, menara Hananel, berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berkia bin Mesezabil, berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yayoda bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan mengancing pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon, dan Yadon orang Merono mengadakan perbaikan, serta orang-orang Gibeon dan Mizpah yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Nah, itu tadi bacaan kita di Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan membahas beberapa cerita tentang yang ada di Alkitab tadi, ayat Nehemia 3 ayat 1 sampai 8 tadi. Dan di sini kakak akan menceritakan tentang bangsa Yehuda, bangsa Babel, dan cerita tentang Nehemia. Bangsa Yehuda adalah bangsa yang mereka bangsa-bangsa yang tinggal di Yerusalem. Oke. Pada saat itu, bangsa Yehuda ini banyak melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat membuat hati Allah tidak berkenan. Nah, bangsa-bangsa Yehuda ini banyak melanggar dan juga banyak melakukan hal-hal yang buruk yang tidak berkenan di mata Allah, di hati Allah. Di sini bangsa Yehuda dihukum sama Allah. Dihukum ya adik-adik ya. Karena mereka banyak sekali membuat kejahatan-kejahatan yang tidak disukai oleh tidak berkenan di hati Allah. Karena kejahatannya ini, bangsa Yehuda dihukum, mereka dibuat sengsara dengan cara Tuhan Allah mengizinkan bangsa Babel untuk masuk memporak-porandakan Yerusalem. Nah, jadi kakak ulangi. Jadi di sini karena
karena masyarakat bangsa Yerusalem, yaitu bangsa Yehuda, masyarakat ini mereka banyak membuat hal-hal yang tidak berkenan di Allah. Nah, dihukum dengan cara orang-orang Babel boleh masuk ke Yerusalem untuk memporak-porandakan. Bisa dibilang bangsa Yerusalem pada saat itu mereka dijajah oleh uh, orang-orang dari Babel. Karena penjajahan ini membuat bangsa Yehuda jatuh ke dalam perbudakan. Mereka menjadi bangsa buangan. Dan kota Yerusalem pun hancur karena orang-orang Babel pada saat itu menjajah bangsa-bangsa Yehuda ini. Nah, ini salah dari bangsa-bangsa Yehuda ya, adik-adik, karena mereka tidak mau mengikuti perintah dan aturan-aturan Allah. Itulah dia hukuman untuk para bangsa-bangsa ini. Setelah itu, 70 tahun lamanya bangsa Yehuda menjadi budak di Babel. 70 tahun lamanya. Setelah 70 tahun ini, bangsa Yehuda diizinkan pulang kembali ke Yerusalem. Apakah setelah mereka pulang ke Yerusalem, kota Yerusalem aman, sehat, rindang, lingkungan Yerusalem indah? Enggak. Karena banyak masyarakat dari Yerusalem ini jadi budak di Babel, kota Yerusalem pun hancur. Nggak ada yang benerin, nggak ada yang perbaikin setelah penjajahan. Tembok-tembok untuk perbatasannya juga rusak, banyak yang rusak. Nah, ini membuat bangsa Yerusalem atau bangsa Yehuda harus melakukan perbaikan untuk kota mereka. Nah, itu tadi cerita tentang bangsa Yehuda dan bangsa Babel. Sekarang kakak juga mau cerita tentang Nehemia. Mungkin adik-adik ada yang tahu Nehemia, dan mungkin juga banyak dari adik-adik nggak terlalu tahu tentang Nehemia ini. Jadi Nehemia ini pada saat itu dia adalah seorang kepercayaan dari raja. Kalau di zaman sekarang ya adik-adik ya, orang kepercayaan dari raja itu enggak, maksudnya kalau zaman sekarang orang kepercayaan dari raja itu bisa dibilang untuk zaman sekarang dia orang kepercayaan presiden. Susah jadi orang kepercayaan presiden. Jangankan mau jadi kepercayaan orang presiden, kita mau ketemu pun sulit. Ya, jadi pada saat itu Nehemia ini memiliki jabatan yang sangat penting. Dia menjadi orang kepercayaan bagi sang raja. Profesi Nehemia pada saat itu dia adalah juru minuman raja. Juru minuman raja itu tugasnya yaitu membuat minuman untuk raja, dan juga dia harus mencicipi minuman yang akan disajikan untuk raja, supaya memastikan bahwa apa yang akan diminum oleh raja aman untuk raja. Jadi tidak gampang menjadi juru minuman raja. Dia harus memiliki kepercayaan yang penuh dari sang raja. Nah, suatu ketika Nehemia mengetahui kalau bangsa Yerusalem yang hancur ini harus kembali dibangun. Nehemia pun hatinya tertarik untuk kembali ke kampung dia. Jadi Nehemia ini adalah salah satu dari bangsa Yehuda yang juga dia lahir di Yerusalem. Bisa dibilang Nehemia ini, Yerusalem itu adalah kampung atau kota nenek moyang
dari seorang Nehemia. Nehemia ingin pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun kota Yerusalem. Tapi tidak mudah bagi seorang Nehemia karena dia harus memiliki izin dari seorang raja. Apakah raja pada saat itu mengizinkan? Ya, Nehemia diizinkan oleh raja untuk kembali ke kota Yerusalem. Karena raja percaya pada seorang Nehemia ini untuk kembali memperbaiki kota kelahiran. Nehemia pun kembali. Nehemia di sana akan membangun kembali kota Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem. Tadi cerita tentang Nehemia. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang kerjasama. Nah, ini ada hubungannya ketiga cerita tadi tentang Babel, Yehuda, dan Nehemia. Apa sih kerjasama? Dari katanya pun kita sudah tahu kerjasama adalah kerja bersama-sama. Kalau di Indonesia kita bisa bilang itu gotong royong, jadi kerja bersama-sama. Oke, kerjasama artinya melakukan suatu kerjaan dengan cara bersama-sama. Simpel ya. Dari katanya pun kita sudah tahu kerjasama artinya seperti apa. Itu juga arti kerjasama. Jadi kerjasama ketika kita melakukan suatu kerjaan bersama-sama. Contohnya bisa kita kerjasama ini bisa kita lakukan di keluarga, di sekolah, masyarakat, atau sosial, maupun di gereja. Nah, kakak mau kerjasama yang adik-adik lakukan karena sekarang untuk adik-adik aktivitasnya dibatasi karena pandemi sekarang. Kakak mau adik-adik bisa mewujudkan kerjasama ini di keluarga dulu. Kenapa sih kita harus, mungkin ada adik-adik nanya, kenapa sih kita harus melakukan kerjasama? Ya, kita perlu melakukan kerjasama karena kerjasama ini berguna untuk agar pekerjaan yang kita lakukan itu hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal karena dilakukan oleh banyak orang, banyak tenaga, banyak pikiran. Jadi hasilnya pun maksimal. Dan bisa cepat selesai karena dilakukan oleh banyak tenaga. Itulah perlunya kerjasama. Nah, di sini pun di cerita kita tadi itu Nehemia akan melakukan kerjasama dengan imam-imam dan juga melakukan kerjasama ini dengan bangsa-bangsa Yuda untuk membangun kota dan membangun tembok-tembok Yerusalem. Kalau adik-adik kurang tahu, tembok-tembok yang akan dibangun itu adalah tembok-tembok untuk membatasi kota Yerusalem dan daerah luar. Jadi tembok-tembok ini melindungi kota Yerusalem agar tidak gampang atau tidak mudah mendapatkan serangan atau gangguan dari luar Yerusalem. Jadi tembok-tembok ini harus dibangun tinggi, kokoh, dan juga sangat lebar untuk mengelilingi kota Yerusalem. Yang pastinya tidak bisa dilakukan oleh 1, 2, atau 3 orang. Itu harus dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Yerusalem. Yaitu mereka harus melakukannya dengan cara bekerja sama. Itulah dia hubungan tadi kerjasama dengan cerita kita yang ada di Alkitab. Itu ya, kenapa kita harus melakukan kerjasama. Tapi apakah kerjasama tinggal lakukan, kerjain, udah selesai? Enggak. Kerjasama pun ada masalahnya. Kenapa? Karena kerjasama ini dilakukan oleh banyak orang yang selalu memiliki pola pikir yang berbeda. Misalkan, jadi ini bisa menjadi masalah. Contohnya.
Contohnya, ada 3 orang disuruh buat rumah, disuruh gambar rumah. Jadi, tapi kan setiap orang memiliki selera mereka masing-masing, mau rumahnya kayak gimana, mau rumahnya kayak gimana, mau rumahnya gimana. Ada satu mau rumahnya tingkat 2, ada satu mau rumahnya parkirannya luas, ada yang satu mau rumahnya punya eh, basement atau ruangan bawah tanah. Mereka ketiga-tiganya nih punya ide masing-masing. Tapi ketika satu orang tidak suka dengan uh, ide yang lain, itu akan menjadi masalah untuk melakukan hal atau kerja bersama-sama. Nah, di sini adalah pentingnya kenapa kita harus melakukan musyawarah, musyawarah mufakat, yang artinya kita harus menghargai pendapat-pendapat orang lain. Kenapa kita harus menghargai pendapat orang lain? Agar pekerjaan yang kita lakukan itu bisa jalan dengan semua orang bisa mengambil bagian. Itulah cara bekerja sama, dan itu pun adalah satu masalah yang bisa kita hadapi ketika kita melakukan kerjasama. Nah, adik-adik bisa mulai kerjasama ini di keluarga. Contohnya, mungkin adik-adik ada yang nggak bersih-bersih rumah, ada yang nggak cuci piring, bersih-bersihin toilet atau halaman rumah. Mungkin yang kerja cuma bapak atau ibu dari adik-adik, atau mungkin kakak adik-adik. Mungkin ada yang berpikir, oh ngapain juga bantuin mama, kan mama bisa sendiri. Memang mama atau kakak bisa sendiri ngelakuin atau bersihin rumah. Tapi yang harus adik-adik tahu, rumah itu adalah tanggung jawab setiap orang yang ada di dalamnya. Sama seperti yang terjadi di Yerusalem. Nehemia yang sudah jadi kepercayaan raja, yang hidupnya sudah sangat enak tinggal bersama raja, mau kembali ke Yerusalem karena dia memang bagian dari Yerusalem. Dia mau meninggalkan kerajaan hanya untuk melakukan kerjaan keras, yaitu membangun kembali kota Yerusalem. Itu yang dilakukan Nehemia. Nah, itu pun yang perlu adik-adik lakukan di rumah. Ketika rumah kotor, rumah halaman rumah kotor atau segala macam, ada masalah di rumah, adik-adik perlu ngambil bagian karena adik-adik adalah bagian dari rumah tersebut. Adik-adik harus bantu, walaupun mama bisa sendiri, tapi kalau adik-adik bantu, adik-adik kerjasama dengan mama, kerjaan mama pun bisa lebih ringan, bisa cepat selesai, dan bisa kalian adik-adik nikmati hasilnya bersama-sama. Jadi nggak hanya, oh mama yang bersihin, mama yang nyuciin, adik-adik cuman nyantai-nyantai main game atau nonton TV, udah nikmatin. Jadi itu nggak adil ya, karena adik-adik adalah salah satu orang yang bertanggung jawab untuk rumah atau apapun yang ada di keluarga. Itu untuk di keluarga. Nah, untuk di sekolah, untuk adik-adik, mungkin ada yang adik-adik bekerja sama, tapi bukan waktunya bekerja sama. Contohnya, ada kerjaan yang adik-adik disuruh sama guru dilakukan secara berkelompok, dan ada yang kerjaan yang dilakukan sendiri-sendiri, individu, seperti ulangan. Ulangan kan selalu pasti kita kerjain sendiri-sendiri. Tapi ada yang bekerja sama, atau mungkin nyontek. Kenapa? Kok kerja sama? Iya, diajarin sama KAN kerja sama kayak gini. Enggak. Jadi, ada memang tugas yang adik-adik harus lakukan sendiri, kayak ulangan atau ngisi LKS, atau adalah tugas yang diberikan adik-adik sendiri. Dan ada pun tugas yang diberikan adik-adik untuk melakukan berkelompok. Jadi adik-adik harus bedain, karena ketika adik-adik kalian harus dilakukan sendiri tapi adik-adik lakuin bersama, itu adalah hal yang salah, hal yang tidak mengerti arti sebenarnya bagaimana cara kerjasama yang benar, ya. Itu tadi contohnya. Jadi penjelasannya
Tapi apakah kerjasama ini hanya dilakukan sama-sama dengan tujuan yang sama, dengan pemikiran yang sama? Masih ada lagi satu yang adik-adik tidak boleh lewatkan dalam setiap kehidupan adik-adik. Jadi, ketika adik-adik melakukan pekerjaan bersama-sama atau pekerjaan sendiri pun, pekerjaan bersama-sama pun, adik-adik selalu uh, uh, harus harus selalu tahu, mengerti, dan melakukan hal tersebut untuk kemuliaan Allah. Seperti yang dilakukan Nehemia, imam-imam, dan masyarakat di Yerusalem. Ketika mereka membuat tembok-tembok tersebut, mereka tidak hanya membuat bangunan tersebut. Imam-imam dari Yerusalem, imam dari Yerusalem pun itu menhabiskan tembok-tembok tersebut. Menhabiskan itu maksudnya mereka mengkhususkan tembok-tembok tersebut itu untuk kemuliaan nama Allah. Jadi mereka membuat tembok tersebut untuk rasa bersyukur, rasa terima kasih mereka, dan rasa kepercayaan mereka kepada Tuhan. Begitu pun adik-adik lakukan ketika adik-adik melakukan pekerjaan atau melakukan suatu aktivitas. Adik-adik selalu mengandalkan Tuhan dan selalu melakukannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya ketika adik bersih-bersih rumah, adik-adik sudah diberikan rumah, sudah diberikan suatu tempat untuk adik-adik tinggal, adik-adik harus melakukan bersih rumah atau bersihin rumah itu sebagai tanda adik-adik bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan. Jadi adik-adik perlu melakukan kerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu tadi firman kita. Saya harap firman kita pada minggu 20 Juni ini bisa menjadi suatu aktivitas dan bisa adik-adik gunakan untuk kehidupan adik-adik setiap hari. Itu tadi firman kita. Terima kasih banyak. Amin. Baik adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Ceria 183 yang berjudul Kita Satu di Dalam Tuhan. Kidung Ceria 183 yang berjudul Kita Satu di Dalam Tuhan. Baik, kita akan menyanyikannya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Itu tadi respon kita. Sekarang kita akan berdoa untuk firman. Oke, sekarang kita akan bersyafaat adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, kita akan bersyafaat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala pimpinan dan berkat yang selalu Kau memberikan kepada kami anak-anak-Mu. Sampai sekarang ini kami bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Itu semua karena berkat kemuliaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk firman yang telah kami dengar tadi tentang bagaimana cara kerjasama dan bagaimana cara melakukan kerjaan itu dengan untuk kemuliaan. Kami percaya Tuhan Yesus kami bisa menjadi anak-anak yang mampu bekerja sama
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kami bisa menjadi anak-anak yang berguna di keluarga, di masyarakat, dimanapun kami berada. Kami percaya semua itu Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau ada selalu untuk memberikan kami berkat pemimpinan untuk setiap usaha yang kami lakukan. Mudah-mudahan dalam kerjasama ini kami bisa gunakan, kami bisa mulai dari keluarga kami bisa melakukan hal-hal yang besar, hal yang baik untuk keluarga kami Tuhan Yesus. Dan selanjutnya bisa kami lakukan ke masyarakat, ke gereja, kemanapun kami berada Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk orang tua, keluarga, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, untuk orang tua kami, terutama dalam setiap kerjaannya, dalam setiap usaha apapun yang dia lakukan di kami. Kami percaya Tuhan, Kamu selalu bimbing mereka dalam setiap aktivitas mereka Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan membimbing anak-anak. Dan Tuhan, untuk di masa-masa corona ini, di masa pandemi corona ini, kami percaya Tuhan, Kamu selalu jaga kami, menjauhkan kami dari virus, bahaya-bahaya yang tidak berkenan untuk kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Kamu selalu lindungi dan bimbing kami, sertai kami dalam setiap aktivitas kami. Itulah doa dan permohonan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang Kau ajarkan untuk kami anak-anak-Mu, yang Kau ajarkan untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Adik-adik, nanti persembahannya bisa dititipkan kepada orang tua untuk diberikan kepada gereja. Sekarang kita menyanyi dari KC 256, Hidup Kita Yang Benar. Nah, adik, kita bagi berdiri, kita mau berdoa persembahan dulu yuk. Lipet tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan pada pagi ini kami sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Biar persembahan-Mu ini biar berguna dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Nah, adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita menyanyi dari KC 357, Anugerah Tuhan Kita Yesus Kristus. Baik adik-adik, kita sudah sampai ke
akhir dari ibadah pada hari ini, kita akan berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena Engkau telah memimpin kami dan membimbing kami dalam ibadah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak, dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kamu pimpin kami Tuhan Yesus, sertai kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Kami percaya Kamu selalu membimbing kami anak-anak-Mu dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan anak-Mu, hanya dari dalam tangan penyelesaian-Mu, anakku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih banyak adik-adik yang sudah mau beribadah. Tetap jaga diri baik-baik. Stay safe. Dah.